menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran atau segi empat aljabar untuk memecahkan masalah perkalian aljabar dan penggunaan media pembelajaran koala atau kotak aljabar untuk memecahkan masalah pembagian bentuk aljabar sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, perhatikan dulu permasalahan yang Ibu sajikan di sini. Pak Robi memiliki sebidang kebun mangga di samping rumahnya. Kebun tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x tambah 4 meter dan lebar x tambah 1 meter. Berapakah luas kebun mangga Pak Robi? Nah, seperti yang sudah kita pelajari ketika di sekolah dasar, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, maka luasnya sama dengan, karena panjangnya di sini 2x tambah 4, maka 2x tambah 4 dikali lebarnya x tambah 1, sehingga panjang kali lebar menjadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana menyederhanakannya? Bagaimana caranya mengalihkan kedua bentuk aljabar ini? Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke media koala, ingat ya, kalau perkalian dalam aljabar itu kita tidak perlu tuliskan tanda kalinya, cukup seperti ini. Nah, sebelum masuk ke media atau koala, ingat kembali bahwa rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Dan persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini jika diketahui untuk si hijau, Ibu akan membagikan kartu berwarna hijau nantinya. Di sini kita tetapkan si hijau itu adalah panjang sisinya X. Nah, di mana si hijau ini bentuknya persegi. Berarti sisi kali sisi luasnya menjadi X kuadrat. Nah, jadi nanti perhatikan ya, kalau Ibu bagikan kartu yang berwarna hijau, segi empat yang berwarna hijau itu artinya sisinya X dan luasnya X kuadrat. Sedangkan si biru, panjangnya adalah X dan lebarnya adalah 1. Sehingga luasnya menjadi panjang kali lebar X kali 1, yaitu 1X, atau bisa dituliskan hanya X. Kemudian si kuning, panjang sisinya adalah 1. Sehingga luasnya menjadi 1 kali 1 sama dengan 1. Paham ya? Nah, sekarang kita bekerja dengan mediasi untuk mencari tahu berapa hasil kali 2X tambah 4 dikali X tambah 1. Sekarang perhatikan media yang sudah Ibu bagikan ya. Masing-masing kelompok sudah mempunyai segi 4 yang berwarna hijau, biru, dan kuning, ya kan? Nah, sekarang kita fokus untuk 2X tambah 4, panjangnya dulu, 2X tambah 4. Nah, yang mana di sini dia yang atasnya X? Kita fokus bagian atasnya dulu ya. X, karena di sini sama-sama ada X, ya, jadi ini bahan perhatian. Jika keduanya, di kedua bentuk aljabarnya itu sama-sama ada X, kita langsung ambil si hijau, ya. Si hijau, ambil si hijau. Jadi cek dulu, di sini ada X kah? Ada. Di sini apakah ada X? Ada. Nah, maka kita ambil si hijau. Tapi jika di sini ada X, tetapi di sini hanya angka, berarti kita ambil si biru. Oke? Oke, sekarang karena dua-duanya ada X, kita ambil si hijau. Sekarang kalian ambil si hijau, segi 4 yang berwarna hijau yang sudah Ibu bagikan sebanyak berapa buah? 2X. X-nya harus ada 2. Ini kan 1X. Berarti kita perlu satu lagi nih. 2X. Oke. Jadi di sini nanti tujuannya kita akan membentuk segi 4 dari sini. 2X aman ya, sudah aman. Selesai. Sekarang tambah 4, masih di atas ya, panjang ini semuanya bagian sisi atas. Tambah 4. Yang mana yang kita pakai, berarti atasnya harus ini atau ini, ya kan? 1 sebanyak 4 kali. Yang ini sebanyak 4 atau yang ini sebanyak 4. Nah, bagaimana Bu cara memilihnya? Sekarang kita lihat. Kita butuh yang
panjangnya X, karena ini kan X. Dan lebarnya 1. Nah, berarti kita ambil si biru, ya kan? Si biru sebanyak 4 buah. Jadi kalau kalian itu pasti lebih mudah, karena kalian memegang kartunya secara langsung, tinggal dipindah-pindahkan saja. Sebanyak 4 buah, di sini ada 3, 4, satu lagi nih. Oke, sekarang cek apakah panjangnya sudah aman. 2x tambah 4, 1x, 1x, 2x ditambah 1, 2, 3, 4. Aman ya. Berikutnya, sekarang kita bekerja dengan bagian yang tegak. Nih, yang tegak ini nih. Ya, x tambah 1, x-nya hanya 1. Ini udah 1x. Kemudian tambah 1, satunya yang mana, Bu? Kita butuh 1 yang tegak di sini, ya kan? Kita butuh 1 yang tegak di sini. Ini harus 1. Nah, kemudian kita pilih yang mana, Bu? Yang kuning apa yang biru? Si kuning apa si biru? Nah, karena kita butuhnya yang tegaknya 1, sedangkan dia yang ini itu harus X, ya kan? Berarti kita pilih siapa? 1 dan X, berarti si biru. Kembali kita gunakan si biru. Tapi posisinya harus memanjang, ya kan? Kenapa harus memanjang? Karena kalau dia tegak, ini berarti X, ya kan? Kita lihat di sini, ini X. Yang 1 itu adalah sisi yang ini. Berarti kita harus balik 1. Oke, pas ya. Nah, sekarang cek. Di sini 2x tambah 4 atasnya, bawahnya adalah x ditambah 1. Pas ya. Nah, sekarang kita mau lihat, ini apakah sudah berbentuk segi 4? Belum ya. Nah, sekarang kita harus memenuhkan supaya ini segi 4, berarti ini harus penuh sampai ke sini, ya kan? Nah, berarti cara mengisinya bagaimana, Bu? Cara memilih apakah si kuning yang kita pakai, apakah si hijau atau si biru, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang ini, itu sisi yang ini itu adalah 1, sedangkan yang ini adalah X, ya kan? Nah, kita pakai siapa? 1X, berarti si biru. Ambil si biru, kita ambil yang ini, si biru dengan posisi tidur, ya kan? Karena kalau tegak, kita tidak akan ketemu dengan segi 4. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Si kuning atau si biru? Ini 1, ini 1. Berarti si kuning, ya kan? Si kuning, kita ambil si kuning, pindahkan ke sini sebanyak sampai dia penuh. Berarti kita butuh 3 lagi, ya kan? 3 si kuning, sehingga kita memiliki segi 4. Oke, apakah dia sudah berbentuk segi 4, bangun yang kita punya? Sudah ya, kalau kalian susun dengan rapi, ini sudah berbentuk segi 4. Sehingga kesimpulannya apa? Hasil 2x tambah 4, 2x tambah 4 dikali x tambah 1 itu adalah, kalian tinggal jumlahkan semuanya. Kita sudah belajar penjumlahan ya. Berarti bagaimana, Bu? Kita lihat, ini tadi si hijau itu adalah x kuadrat, berarti 2x kuadrat, tinggal kita tuliskan 2x kuadrat. Kemudian apa lagi? Si hijau sudah beres. Kemudian si biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 si biru. 6 itu adalah X. Satu kotak biru itu nilainya X. Berarti 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X. Ditambah 6X. Ya kan? Kemudian si biru sudah, sekarang si kuning. Si kuningnya ada berapa? Si kuning itu hitungannya 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Ditambah 4. Sehingga luasnya adalah 2x kuadrat tambah 6x tambah 4. Jadi begitu caranya jika kita ingin mengalihkan dua buah bentuk aljabar. Oke, lalu bagaimana dengan jika yang kita punya itu bentuknya beda, Bu? Nah, misalkan ya, kita ambil lagi, coba ini kita hapus.
semuanya. Kita coba melihat bentuk aljabar yang lainnya. Bagaimana jika yang mau kita cari itu adalah misalnya hanya 2x dikali x tambah 3. Oke, kita cek ya. Jadi harus selalu disesuaikan, konsisten saja. Oke, sekarang kita lihat 2x. Nah, tadi Ibu bilang apa? Yang sebelah kiri ini kita anggap sebagai bagian atasnya 2x. Apakah sama-sama punya x? Bentuk yang pertama dan kedua? Punya. Nah, berarti kita ambil si hijau, ya kan? Kita ambil si hijau sebanyak 2. 2x sebanyak 2, 1, 2. Sudah aman? Untuk bagian atasnya, misalnya kita mau cari tadi 2x dikali x ditambah 3. Ya kan? Apakah sudah aman untuk yang bagian atasnya? 2x. Sudah ya, habis 2x. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. X tambah 3. X sudah tambah 3. 3-nya yang mana, Bu? Kita butuh 1, 2, 3. Berarti 1, kemudian ininya X. Berarti kita ambil si biru dengan cara menidurkannya, ya kan? Sebanyak 3 buah. Si biru sudah kita lihat. Coba kita tidurkan. Oke. Sebanyak 3 buah, ya kan? 3, 1, 2, 3. Anggap saja ini berdekatan ya. Tidak muat. Nah, kemudian bagaimana lagi? Nah, di sini kita butuh 1 dan X. Berarti siapa? Si kuning apa si biru? Si biru lagi. Berarti 1, 2, 3. Sampai di sini paham ya? Nah, apakah sudah berbentuk segi 4? Apakah kita perlu menggunakan si kuning? Tidak, karena di sini sudah berbentuk segi 4. Jadi kita stop ketika kita sudah membentuk segi 4. Dan hati-hati cara memilih segi 4 yang akan kita pakai. Jangan sampai salah ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 2x dikali x tambah 3 itu adalah, ini x kuadratnya ada 2, berarti 2x kuadrat 2x kuadrat kemudian ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Oke, begitu seterusnya. Untuk pengurangan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana dengan bagian B-nya. Itu tadi penggunaan si untuk mengalihkan dua bentuk aljabar, ya kan? Sekarang kita lihat bagaimana cara memecahkan soal yang bagian B. Ingin memberikan kebun mangganya kepada kedua anaknya dengan membagi 2 panjang kebunnya. Nah, berarti panjang kebunnya yang mana? Yang ini. Nah, dibagi 2 nih katanya. Berapakah panjang kebun yang diperoleh masing-masing anak? Nah, berarti artinya masing anak akan memperoleh kebun dengan panjang 2x ditambah 4 dibagi 2, ya kan? Ini masalah sederhana pembagian bentuk aljabar. Sekarang kita lihat bagaimana memecahkan masalah ini dengan menggunakan media koala. Kalau tadi perkalian menggunakan si, sekarang untuk pembagian kita menggunakan media koala.
Nah, jika kita ingin membagikan, nah tadi kita ingin membagikan 2x ditambah 4 dibagi 2, ya kan? Di sini kita hanya memiliki x dan konstanta, berarti kita memakai kedua kotak aljabar yang ini. Jadi disesuaikan ya anak-anak. Lihat soalnya. Kalau misalnya di sini x pangkat 2 dan konstanta, berarti yang kita pakai adalah x pangkat 2, kotak yang ini dan yang ini. Oke, sekarang kita lihat. Untuk kotak x, kita punya koefisien 2. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Si kuning. Ya, kita ambil si kuning, ibu copy dari sini saja. Kalian akan mendapatkan kertas dan kotak aljabarnya nanti. Nah, kita masukkan kertasnya sebanyak 2, karena koefisiennya 2. Sedangkan konstantanya adalah 4. Coba kita ambil konstantanya 4, kita tempatkan di kotak konstanta. Ada 4 ya. Nah, sekarang bagi duanya di mana? Nah, pembaginya kita letakkan di kotak aljabar yang bawah. Ada 2, ya kan? Kalau untuk kelas 7 masih sederhana, pembaginya itu selalu 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Sekarang kita tinggal melihat masing-masing yang ini kita bagikan dengan pembaginya. Jadi pakai prinsip keadilan, harus sama ya. Sekarang 2 bagi 2 hasilnya adalah 1, ya kan? Sekarang hasilnya itu kalian letakkan karena pembaginya konstanta persis di tempatnya ini. Hasil pembagian kotak yang ada di X dengan ini, pembaginya kita letakkan di sini. Kemudian hasil pembagian konstanta 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jangan sampai terbalik ya. Hasilnya 2, kita letakkan di sini. Nah, berarti hasilnya apa, Bu? Hasilnya adalah 1x ditambah 2 saja ya, 2 saja. Berarti x ditambah 2. Maka hasil pembagian 2x tambah 4 dibagi 2 adalah x ditambah 1. Oke, bisa ya? Nah, ini kalau dia bentuk yang sederhana, ya kan? Bagaimana jika dia ada pangkatnya, Bu? Coba kita lihat ya. Kalau misalnya soalnya itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4 misalnya ya, dibagi 2 kembali. Oke, sekarang kita masih menggunakan bantuan media koala. Nanti pada akhirnya Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian tanpa bantuan media. X kuadrat tambah 2x tambah 4 dibagi 2, ya kan? Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kita meletakkan koefisien-koefisien dan konstanta ini sesuai dengan kotaknya. Sekarang kita lihat 2x kuadrat, koefisiennya 2 untuk si x kuadrat. Nah, berarti kita letakkan di bagian si x kuadrat. Kan? Oke, selesai. Sekarang si berikutnya, ini sudah aman. Berikutnya 2x. Nah, berarti di kotak x ada 2 koefisien bernilai 2. Oke, sekarang kita lihat untuk konstanta, berarti kotak yang ini itu adalah 4. Oke, sekarang kita bagikan dengan 2. Pembaginya kita letakkan di bawah. Jadi hanya 2, kita letakkan di konstanta. Oke, sekarang pakai prinsip keadilan, bagikan masing-masing yang ada di atas dengan yang ada di bawah. Berarti kotak X kuadrat dulu. 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1 ya. Berarti letakkan di bawah sini.
1 beres untuk ini. Sekarang ini 2 bagi 2 itu hasilnya juga 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Dua ya. Oke. Lalu hasilnya bagaimana menuliskannya itu adalah menjadi ini ada 1x kuadrat, berarti 1x kuadrat atau dapat dituliskan hanya x kuadrat ditambah ini hasilnya adalah 1 kotak x tambah 1x atau bisa dituliskan hanya dengan x, kemudian ada 2 untuk konstanta, tambah 4. Oke, sekian penjelasan untuk penggunaan media pembelajaran Si dan Koala. Semoga ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, selamat berlatih.